Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Nabila Maris dari kelas 91. Di sini saya akan menjelaskan struktur pembentukan ginjal sebelum saya menjelaskan proses pembentukan urin. Ginjal. Fungsi ginjal adalah menghasilkan darah. Nefron ginjal terbagi menjadi dua, yaitu corpuscular renalis dan tubulus renalis. Corpuscular renalis terbagi menjadi dua bagian, yaitu capsula Bowman dan glomerulus. Yang pertama, glomerulus yaitu kapiler yang menerima suplai dari darah menuju arterior aferen dan arterior aferen menuju lagi ke arterior efferon. Keduanya disebut percabangan arteri renalis. Perbedaannya antara arterior aferen dan arterior eferen adalah arterior eferen lebih kecil daripada arterior aferen. Diameternya lebih kecil ya guys. Yang kedua, kapsula Bowman berbentuk melengkung ke dalam yang berfungsi menampung filtrat glomerulus. Bagian yang kedua atau komponen yang kedua yaitu tubulus renalis. Tubulus renalis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tubulus contortus proximal yang berdekatan dengan kapsul Bowman yang berfungsi reabsorpsi. Yang kedua, lengkung Henle atau lob. Lengkung Henle atau lob berbentuk letter U yang berfungsi reabsorpsi air dan garam. Yang ketiga, tubulus contortus distal. Terdapat banyak mitokondria yang berfungsi melakukan augmentasi atau pemekatan urin melalui reabsorpsi air dan transporior. Yang terakhir, tubulus collectivus yang berbentuk lurus memanjang ke bawah yang berfungsi reabsorpsi air dan urin sesungguhnya. Yang terakhir, proses pembentukan urin. Pertama, filtrasi. Di badan Malpighi, darah dibawa ke ginjal oleh arteri renalis dan melalui percabangan arterior aferen darah masuk ke glomerulus. Tekanan darah tinggi membuat air, glukosa, asam amino, garam, ion, dan urea. Filtrat glomerulus atau urin primer, sel dan protein plasma akan tetap di dalam kapiler glomerulus dan akan dikembalikan dalam peredaran darah melalui arterior eferen lalu ke venua baru ke vena renalis. 2. Selanjutnya menuju tubulus renalis, yakni dimulai dari tubulus contortus proximal. Terjadi reabsorpsi perpindahan zat-zat dari tubulus ke dalam pembuluh kapiler yang diserap kembali atau glukosa, asam amino, garam, air atau ion melalui mekanisme transport aktif maupun pasif, dan juga terjadi sekresi reabsorpsi pada filtrat terjadi di lengkung Henle. Dimulai dari lengkung Henle descendant atau akan terjadi reabsorpsi air dengan osmosis. Lalu filtrat masuk ke lengkung Henle ascendant atau yang tipis. Terjadi reabsorpsi garam melalui difusi. Jika filtrat sampai ascendant tebal, reabsorpsi garam melalui transport aktif filtrat disebut urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder dibawa ke tubulus contortus distal. Di sini terjadi augmentasi sekresi substansi. Tubulus contortus distal juga terjadi reabsorpsi ion melalui transport aktif jika diperlukan melalui pengaturan hormon ADH. Kemudian urin dibawa ke tubulus collectivus, terjadi
pengumpulan urin dari beberapa nefron. Hasil dari tubulus kolektivus adalah urin sesungguhnya yang akan menuju ke pelvis ginjal, ureter, lalu ke kantung kemih, lalu dikeluarkan melalui uretra. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Maris dari kelas 91. Saya di sini bakal membuat rangkaian seri dengan bahan-bahan sebagai berikut. Langkah pertama, kita masukkan lampu ke dalam fitting ya guys. Lampunya ada 2 ya guys. Langkah kedua, kita masukkan kabel yang sudah dipotong ke dalam fitting lampu tersebut. Bisa masukin ke sini ya guys. Terus kita lilit ya guys ke saklar tersebut. Salah. Kita sambungkan kabel ke baterai. Pakai selotip jangan lupa. Udah ya guys, seperti ini. Langkah ke-7, kita sambungkan baterai dengan 2 baterai ya guys. Langkah ke-8, jadi ada 2 kabel dililit, terus dimasukkan ke dalam saklar. Udah. Langkah terakhir, kita tempelkan kabel terakhir ke ujung baterai. Jangan lupa pakai solasi ke kabel tersebut ya guys. Dan sekarang kita nyalain saklarnya ya guys. 1, 2, 3. Nyala ya guys. Ini rangkaian seri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.